Halo semua, jadi pada video kali ini kami akan memaparkan bagaimana menyusun laporan pengelolaan persediaan perusahaan pada toko gas es Gurning, yang mana pada bulan Mei awal yang kemarin kami sudah menyurvei toko gas tersebut, yang mana untuk memenuhi mata kuliah akuntansi manufaktur yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Nurlinda SE AK MSI CA Cera. Saya Mareta Sinambela dengan rekan-rekan saya yaitu Bambang Atmojo Hidayat, Febris Kauta Barat beserta Patricia Sihombing yang melakukan survei tersebut. Kami berasal dari jurusan akuntansi program studi keuangan dan perbankan dari Politeknik Negeri Medan, yang mana saat ini kami sedang semester 2. Jadi baiklah, kami akan memulai memaparkan video presentasi kami. Kami berharap para penonton bisa mengerti apa yang kami paparkan. Jika ada kata atau kalimat yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Bab 1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Peningkatan konsumsi di energi Indonesia, terutama gas, telah menjadi perhatian utama dalam beberapa dekade terakhir. Sebagai negara dengan populasi yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, kebutuhan akan energi termasuk gas terus meningkat. Meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tantangan dalam distribusi dan penyediaan gas untuk masyarakat masih menjadi isu yang relevan. Oleh karena itu, kajian mengenai peran toko gas sebagai penyedia gas, terutama di sektor UMKM, menjadi penting untuk dipahami. Pada usaha toko gas es Gurning milik Buksaida Gurning, pemantauan dan pengelolaan persediaan barang dagang sangat penting untuk menjaga kelancaran operasional dan keuntungan bisnis. Dengan membangun sistem pemantauan dan pencatatan yang baik untuk data persediaan barang dagang usaha milik Buksaida Gurning dapat mengoptimalkan operasional menjadi dan menghindari kerugian serta dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. UMKM Toko Gas merupakan salah satu entitas yang memiliki peran krusial dalam memenuhi kebutuhan akan gas. Toko gas seringkali menjadi sumber utama bagi masyarakat untuk mendapatkan tabung gas yang diperlukan untuk berbagai keperluan. Pemilihan UMKM Toko Gas sebagai fokus penelitian ini disebabkan oleh peran strategisnya dalam penyediaan barang kebutuhan pokok serta karena toko gas sering dijalankan oleh pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM yang memiliki peran penting dalam perekonomian lokal maupun nasional. Pentingnya membuat laporan perusahaan stok barang di gudang untuk perusahaan tidak hanya bertujuan untuk mengetahui jumlah barang yang tersedia, namun hal tersebut juga bertujuan untuk menilai selisih kelebihan atau kekurangan dari persediaan barang di gudang. Laporan stok barang adalah laporan yang dibuat untuk mengetahui jumlah stok atau persediaan produk. Kegiatan stok barang di gudang merupakan kegiatan yang menghitung jumlah barang dan tersedia di gudang secara fisik. Kegiatan ini bertujuan untuk bisa mengetahui pencatatan untuk pembukuan barang secara akurat. Maka dari itu, kami di sini melakukan pengamatan pada persediaan di perusahaan dagang toko gas es Gurning. 1.2 Rumusan masalah. Bagaimana mencatat dengan metode perpetual dan mengukur dengan metode FIFO persediaan barang toko gas es Gurning? Bab 2. Pembahasan. 2.1 Pengertian persediaan. Definisi persediaan menurut PSAK nomor 14 adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam usaha biasa. Dalam proses produksi penjualan tersebut,
atau dalam bentuk bahan dan dalam bentuk perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pembelian jasa. 22. Sistem pencatatan persediaan. Sistem perpetual. Bagian A. Metode PIPO. Sesuai dengan namanya yaitu freeze in freeze out, maka harga penjualan akan diasumsikan sebagai harga barang yang dibeli pertama, atau bisa juga barang paling awal yang dibeli merupakan barang paling awal yang harus terjual. Sebagai visualisasi untuk bisa membayangkan cara kerja metode ini, maka dapat diasumsikan seperti antrian, yang dimana ketika Anda adalah orang yang pertama antri, maka Anda juga orang pertama yang akan dilayani dan akan keluar. B. Metode rata-rata bergerak. Metode ini sering juga disebut dengan nama moving average atau metode bea rata-rata. Sesuai dengan namanya, maka penghitungan harga pokok barang dagang akan dilakukan dengan menentukan bea rata-rata tiap item terlebih dahulu. 23. Informasi perusahaan. Nama perusahaan yaitu Toko Gas Es Gurning, yang alamatnya Jalan Pasar 5, Padang Bulan, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan di Sumatera Utara. Nama pemilik Buksaida Gurning. Baiklah, saya akan menjelaskan jurnal umum Toko Gas Es Gurning per 30 April 2024. Pada tanggal 1 April, persediaan barang dagang pada kas, debit 1.600.000, kredit 1.600.000. Tanggal 4 April, kas pada penjualan, debit 2.300.000, kredit 2.300.000. Harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang, debit 1.600.000, kredit 1.600.000. Pada tanggal 6 April, persediaan barang dagang pada kas, debit 1.600.000, kredit 1.600.000. Tanggal 8 April, kas pada penjualan, debit 2.530.000, kredit 2.530.000. Harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang, debit 1.760.000, kredit 1.760.000. Pada tanggal 10 April, persediaan barang dagang pada kas, debit 1.600.000, kredit 1.600.000. Tanggal 12 April, kas pada penjualan, debit 2.300.000, kredit 2.300.000. Harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang, debit 1.600.000, kredit 1.600.000. Pada tanggal 14 April, kas pada penjualan, debit 2.400.000, kredit 2.400.000. Pada tanggal 22 April, kas pada penjualan, debit 3.680.000, kredit 3.680.000. Harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang, debit 2.560.000, kredit 2.560.000. Pada tanggal 24 April, kas pada penjualan, debit 1.120.000, kredit 1.120.000. Pada tanggal 30 April, kas pada penjualan, debit 2.760.000, kredit 2.760.000. Harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang, debit 1.920.000, kredit 1.920.000. Total debit 31.330.000, total kredit 31.330.000. Baiklah, saya akan menjelaskan kartu stok Toko Gas Es Gurning per 30 April 2024. Pada tanggal 1 April, saldo yang dimiliki Toko Es Gurning sebanyak 170 unit dengan harga per unit Rp16.000, total Rp2.720.000. Pada tanggal 1 April, Toko Gas Es Gurning melakukan pembelian sebanyak 100 unit dengan harga per unit Rp16.000, total Rp1.600.000. Total saldo 1 April, Toko Es Gurning sebanyak 270 unit dengan harga per unit Rp16.000, total Rp4.320.000. Pada tanggal 4 April, Toko Gas Es Gurning melakukan penjualan sebanyak 100 unit dengan harga per unit Rp16.000, total Rp1.600.000.
Sisa saldo toko es Gurning pada tanggal 4 April sebanyak 170 dengan harga per unit 16.000, total 2.720.000. Tanggal 6 April toko gas es Gurning melakukan pembelian sebanyak 100 unit dengan harga per unit Rp16.000, total Rp1.600.000. Total saldo yang dimiliki toko es Gurning pada tanggal 6 April sebanyak 270 unit dengan harga Rp16.000 per unit, total Rp4.320.000. Pada tanggal 8 April toko es Gurning melakukan penjualan sebanyak 110 unit dengan harga per unit Rp16.000, total Rp1.760.000. Sisa saldo toko es Gurning pada tanggal 8 April sebanyak 160 unit dengan harga Rp16.000, total Rp2.560.000. Tanggal 10 April toko es Gurning melakukan pembelian 100 unit dengan harga per unit Rp16.000, total Rp1.600.000. Saldo toko es Gurning pada tanggal 10 April sebanyak 260 unit dengan harga per unit Rp16.000, total Rp4.160.000. Pada tanggal 12 April toko es Gurning melakukan penjualan sebanyak 100 unit dengan harga Rp16.000 per unit, total Rp1.600.000. Sisa saldo toko es Gurning pada tanggal 12 April sebanyak 160 unit dengan harga per unit Rp16.000, total Rp2.560.000. Tanggal 14 April toko es Gurning melakukan pembelian sebanyak 150 unit dengan harga per unit Rp16.000, total Rp2.400.000. Total saldo pada tanggal 14 April 310 unit dengan harga per unit Rp16.000, total Rp4.960.000. Pada tanggal 22 April toko es Gurning melakukan penjualan sebanyak 160 unit dengan harga per unit Rp16.000, total Rp2.560.000. Sisa saldo 150 unit dengan harga Rp16.000 per unit, total Rp2.400.000. Pada tanggal 24 April toko es Gurning melakukan pembelian sebanyak 70 unit dengan harga per unit Rp16.000, total Rp1.120.000. Sisa total saldo pada tanggal 24 April toko es Gurning sebanyak 220 unit dengan harga per unit Rp16.000, total Rp3.520.000. Pada tanggal 30 April toko es Gurning melakukan penjualan sebanyak 120 unit dengan harga per unit Rp16.000, total Rp1.920.000. Sisa saldo toko es Gurning pada tanggal 30 April sebanyak 100 unit dengan harga per unit Rp16.000, total Rp1.600.000. Jadi jumlah pembelian toko es Gurning selama April 2024 sebanyak 520 unit dengan total harga Rp8.320.000. Jumlah penjualan 590 unit dengan total harga Rp9.440.000. Sisa saldo sebanyak 100 unit dengan harga Rp16.000 per unit, total Rp1.600.000. Penyajian penjualan toko gas es Gurning per 30 April 2024. Tanggal 4 April 100 unit dengan harga per unit Rp23.000, total Rp2.300.000. 8 April 110 unit dengan harga per unit Rp23.000, total Rp2.530.000. 12 April 100 unit dengan harga per unit Rp23.000, total Rp2.300.000. 22 April
160 unit dengan harga per unit 23.000, total 3.680.000. 30 April 120 unit dengan harga per unit 23.000, total 2.760.000. Total penjualan toko gas es Gurning selama 30 April 2024 sebanyak 590 unit dengan harga 23.000 setiap penjualan. Total penjualan seluruhnya selama 30 April 2024 sebanyak Rp13.570.000. Baiklah, saya akan menjelaskan laporan laba rugi toko gas es Gurning untuk bulan yang berakhir 30 April 2024. Barang tersedia untuk dijual sebanyak 11.040.000 didapatkan dari persediaan awal 2.720.000 ditambah dengan pembelian 8.320.000. Dapatkan hasil barang tersedia untuk dijual sebanyak 11.040.000 rupiah. Harga pokok penjualan didapatkan dari barang tersedia untuk dijual 11.040.000 dikurang persediaan akhir 1.600.000 rupiah, mendapatkan harga pokok penjualan 9.440.000. Laba kotor didapatkan dari penjualan 13.570.000 dikurang dengan harga pokok penjualan 9.440.000, mendapatkan laba kotor sebanyak 4.130.000. Nah, berikutnya setelah kita mengetahui bagaimana menyusun laporan laba rugi, jadi berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih menyusun laporan posisi keuangan secara parsial atau neraca secara parsial pada toko gas es Gurning ini. Nah, yang pertama kita akan memasukkan persediaan barang jadinya terlebih dahulu. Nah, dari mana sih persediaan barang jadi ini? Jadi persediaan barang jadi ini kita ambil dari persediaan akhir yang terdapat pada kartu stok yang kami buat, yaitu persediaan akhirnya sebesar 1.600.000. Bisa kita lihat dari sini ya teman-teman. Nah, kenapa sih disebut barang jadi di sini? Nah, karena perusahaan gas kami ini adalah cuman menjual gas saja. Jadi karena tidak ada lagi pengolahannya, makanya kami membuatnya menjadi barang jadi. Oke, teman-teman mengerti kan? Jadi setelah barang jadi, apa sih yang dimasukkan berikutnya? Yang akan dimasukkan berikutnya adalah persediaan dalam proses. Karena persediaan gas kami hanya menjual gas saja, jadi persediaan barang dalam proses dan persediaan barang baku tidak ada ya teman-teman dalam perusahaan kami ini. Nah, karena tidak ada, maka kita tinggal mentotalkan seluruhnya berapa. Jadi total persediaannya adalah sebesar Rp1.600.000. Baiklah, setelah kita mengetahui laporan apa yang kita ini atau laporan penyajian posisi keuangannya secara parsial, maka berikutnya saya akan menjelaskan apa sih kata persediaan yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi kata PSAK nomor 14 yang harus disajikan dalam catatan atas laporan keuangan ini adalah berupa informasi umum, ikhtisar kebijakan akuntansi, beserta sumber estimasi risiko dan ketidakpastiannya. Nah, dalam informasi umum ini apa sih yang dipaparkan di sini? Yaitu informasi umum pada toko gas es Gurning ini adalah
merupakan sebuah usaha yang didirikan pada Maret tahun 2000. Toko ini didirikan oleh seorang bernama Saida Burning yang berlokasi di Jalan Pasar 5, Padangbulan, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Perusahaan yang menjual gas sebagai barang dagangnya kepada pelanggannya secara tunai. Nah, berikutnya apa aja sih yang dipaparkan dalam ikhtisar kebijakan akuntansi ini? Yaitu ada dasar penyajian laporan pencatatan persediaan, ada persediaan, ada penjualan dan pembelian. Nah, baiklah, pertama saya akan menjelaskan apa sih yang dilampirkan dalam penyajian laporan pencatatan persediaan ini. Jadi, perusahaan kami mengukur persediaan gas menggunakan metode perpetual yang terdiri dari metode FIFO atau first in dan first out. Menurut PSAK nomor 14, istilah persediaan dalam PSAK adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha, dalam proses produksi penjualan tersebut, dan dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu metode perpetual. Metode perpetual adalah metode pencatatan persediaan barang dagang yang dilakukan secara terus-menerus, terperinci, dan lebih akurat terhadap pergerakan barang masuk dan keluar. Metode ini mencatat langsung perubahan persediaan setiap kali terjadi transaksi. Nah, pada metode perpetual ini ada dua metode yang digunakan untuk menilai persediaan barang dagang, yaitu metode FIFO dan metode rata-rata tertimbang atau weighted average. Tetapi dalam laporan pencatatan persediaan barang dagang usaha toko gas ini, kami menggunakan metode FIFO, yang mana nilai persediaan barang ditentukan oleh jumlah dan harga pokok penjualan barang dagang. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu metode FIFO? Jadi metode FIFO ini adalah metode pengelolaan persediaan barang dagang untuk menentukan urutan pengeluaran dan penjualan barang dagang pertama yang akan keluar. Keuntungan dari metode ini adalah produk yang sudah lama di gudang akan dijual terlebih dahulu daripada produk yang terakhir kali masuk. Oleh karena itu, stok usaha toko gas es Gurning kami disusun dengan metode FIFO. Nah, berikutnya itu ada persediaan. Persediaan barang dagang toko gas es Gurning adalah berupa toko gas. Nah, kita tahu itu semua kan teman-teman. Karena dari judulnya saja juga tadi sudah dikatakan perusahaan toko gas es Gurning. Jadi persediaan yang dijualnya adalah berupa tabung gas. Nah, tabung gas yang dibeli dari pemasoknya dengan harga belinya senilai 16.000. Bu Saida menjual tabung gas tersebut dengan harga 23.000 per tabung. Jumlah persediaan akhir untuk bulan April adalah senilai Rp1.600.000 dengan unit sebanyak 100 dikali Rp16.000. Pada pembeliannya tidak memiliki biaya angkut. Nah, yang berikutnya ada penjualan. Penjualan tabung gas Bu Saida adalah secara tunai dan tidak menerima transaksi secara kredit. Nah, pada toko gas es Gurning ini, penjualan dilakukan 1 kali 4 hari dalam seminggu. Dan berikutnya itu ada pembelian. Pembelian barang dilakukan 2 kali dalam seminggu. Pembelian barang dagang langsung dilakukan dari gas Pertamina yang telah menjadi langganan dan tanpa biaya angkut pembelian maupun diskon. Nah, pada pembelian juga dilakukan secara tunai dan pemilik tidak mempunyai utang dalam pembelian barang ataupun dalam usahanya sampai sekarang. Jadi setelah kita mencatat ikhtisar kebijakan akuntansinya, berikutnya kita akan mengungkapkan apa lagi yang dikatakannya yang dikatakan di sini, yaitu sumber estimasi risiko dan ketidakpastian. Nah, pada sumber estimasi risiko dan ketidakpastian ini, yang kita ungkapkan adalah bagaimana jika kelebihan persediaan dan bagaimana jika kekurangan persediaan. Nah,
Jika kelebihan persediaan, usaha toko gas Bu Saida menghadapi risiko harus menyimpan tabung gas dalam jumlah besar untuk waktu yang lama. Hal ini bisa menimbulkan biaya penyimpanan dan perawatan yang tinggi. Selain itu, tabung gas yang disimpan terlalu lama berisiko mengalami penurunan kualitas yang bisa mengakibatkan kerugian finansial. Jadi, bagaimana sih jika kekurangan persediaan? Jika kekurangan persediaan tabung gas dapat menyebabkan hilangnya peluang penjualan yang berdampak negatif pada penjualan usaha. Selain itu, pelanggan mungkin akan berpindah ke penyedia lain yang lebih dapat diandalkan, yang dapat merusak reputasi dan kepercayaan terhadap toko gas es Gurning. Kurangnya persediaan juga menghambat operasional harian dan menimbulkan ketidakpuasan pelanggan. Nah, sekian dari penjelasan saya. Berikutnya rekan saya yaitu Patricia akan menyimpulkan dan memberikan saran kepada toko gas es Gurning. Kepada Patricia, saya persilahkan. Bab ketiga, penutup. Pertama, kesimpulan. Dalam penyusunan makalah ini, kami menyusun laporan persediaan perusahaan milik toko gas es Gurning dengan menggunakan metode perpaktual. Berdasarkan pengamatan data transaksi selama bulan April 2024 yang diberikan kepada kami, dapat kami simpulkan bahwa usaha Bu Saida Gurning dapat berjalan lancar, di mana dapat dibuktikan dengan mendapatkan laba kotor senilai 4.130.000 dengan jumlah harga pokok penjualan sebesar 9.440.000 dan tersisanya persediaan akhir sebesar 1.600.000 atau 100 unit dikali 16.000. Yang kedua, saran. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan terhadap toko gas es Gurning, laporan pencatatan persediaan perusahaan yang sangat penting dilakukan. Oleh karena itu, dalam mengerjakan laporan pencatatan persediaan suatu perusahaan sangat diperlukan ketelitian. Karena laporan pencatatan persediaan digunakan untuk mengetahui keuntungan dan kerugian serta posisi keuangan yang diperoleh.